balik lagi kita di Tamu TVRI. Masuk aja nggak dikunci. oh gini rasanya dari lo ya? Kayak ada yang salah ya? Kayak ada yang salah ya? Kebalik ya? Ketukar. Enggak, tapi enakan begini Nur. Oh kirain kebalik. Biar di tengah ada ceweknya gitu. Emang cewek harusnya tuh di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Gue lagi ngebayangin cewek dari tadi itu gue sambil nyanyi-nyanyi lagu kesukaan gue Nur. Hah, ngebayangin cewek? Lagi ngapain tuh? Enggak, ngebayangin ada cewek yang gue suka. Oh iya. Kayak duhai cinta, tataplah aku di sini tetap menatapmu. Itu lagu zaman Majapahit ya? Enggak dong. Prabu Siliwangi. Itu tuh lagu. Emang lagunya emang udah bertahun-tahun, cuman rasanya sampai sekarang gitu. Karena makna lagunya dapet di gua. Tahu nggak lagu siapa itu? Gue lagunya tahu tapi yang nyanyi nggak tahu. Roma bukan? Bukan. Mau tahu yang nyanyi siapa? Siapa? Ini loh samping lo ada Bang Tito Cilapap. Sehat abang? Sehat, sehat. Udah Cuman bertahun-tahun ada flu loh. aja hari Oh ini. flu hari ini, apalagi dekat Muri. Tambah Kenapa? pilek. Oh, jadi, Kenapa? Emang gue virus gitu masuk? Bang Tito Iya, sekarang dari Tito Cilapap jadi Tito Tangguh. Ya, betul. Tuh rebranding baru. Iya. Karena kan udah lama banget Cilapap itu kan lo pasti kira nama ya? Iya, Cilapop itu apa? Itu ajang tuh. Itu tuh kayak Ajang kompetisi idol. di TV. Nah, Idol. kompetisi TV gitu. Kayak Apa? dulu tuh Avi. Iya. Nah, ini Cilapop. Cipta lagu populer. Tuh. Oh, itu Cilapop, cipta lagu populer. Nah, Iya. kalau Cilacap? Daerah. Cipta lagu kena cap itu nanti. Nah, bisa diceritain dikit nggak sih Bang tentang zaman-zaman Cilapop gitu? Cerita dikit apa banyak nih? Boleh. Banyak aja. Terserah. Sambil nunggu gaji genap soalnya. Iya ya. Jadi itu ajang tahun 2005. Oke. Itu waktu itu di TV 7 baru ya. Boleh nggak sih sebutin TV-nya? Nggak apa-apa dulu kan TV 7 emang. Iya, tapi udah hilang sih. hilang satu jadi 6. Maksudnya TV itu udah hilang. Oh, Udah TV yang itu hilang. yang itu. TV-nya udah hilang tapi kan beli lagi bisa. Bisa. Nggak kayaknya udah diganti juga ya TV Iya. itu ya. Oke. Udah terus? berganti nama. Nah, itu tuh ajang cipta lagu populer yang acaranya yang beda sama acara idol yang lain. Itu tuh ada 2 kategori. Di situ ada penciptanya, ada penyanyinya gitu. Nah, terus kita harus kirim contoh sampel voice kita ke zaman dulu banget ya, PO Box waktu PO itu. Box. Jadi beda sama ajang yang sebelah, itu kan kita harus audisi ngantri beribu-ribu orang. Oke. Kalau ini kita kirimin dan itu juga se-Indonesia. Tapi yang ini ngantri juga. Sama aja ya. Sama aja. Di PO Box-nya itu Ya, ya. akhirnya dari itu terseleksilah 30 finalis. Finalis. Nah, 30 ini baru diundang ke Jakarta untuk diaudisi langsung bersama musisi-musisi sama orang label, musisi top juga lah, foto ada Mas Yofi, ada Mas Pongki, kayak gitu-gitu. Itu dari 30 langsung diciutin jadi 10. Oke. Nah, 10 itu udah finalis yang punya 1 single dan itu menjadi di album kompilasi Cilapop Ya. volume 1 dan itu langsung dikontrak sama waktu itu Sony Music. Jadi 10 itu ibaratnya kayak dia udah di panggungnya langsung kan? Udah di kompetisinya setiap langsung. minggu, tapi kita bawain lagu penyanyi dari pencipta yang berbeda-beda. Oke. Hari Minggu pertama gue bawain lagunya Ate, kalau gue lanjut besok gue bawain lagunya Nuri, selanjutnya sampai selesai kayak gitu. Nah, Ntar ada yang tereliminasi. Oh, juga. tereliminasi karena Iya. apa penilaiannya? Dari SMS biasa polling Oke, kayak gitu-gitu. polling ya. Tapi di sini ajang ini untuk mencari lagu, bukan mencari penyanyi. Oh gitu. Nah, lagunya itu yang gue nyanyiin itu adalah lagu yang menang. Judulnya Ku Benci Kau Dengan Cintaku. Itu pertama kali dinyanyiin pas udah berapa besar lagu itu? Itu udah pokoknya itu sampai menang ya. Oh, diulang terus? Iya. Oh gitu. Dan itu dinyanyiin sama penyanyi-penyanyi yang berbeda-beda. Tapi Contoh pihak nggak dari cocoknya ya? Sony itu lebih mendaulatkan gue untuk lebih nyanyi lagu itu. Kayak gitu. Jadi lagu itulah menjadi album kompilasi, salah satu album kompilasi, satu lagu itulah untuk jadi apanya ya? Andalannya gitu. Berarti di situ tuh nyiptain lagu sendiri atau gimana? Iya, ada yang nyiptain. Jadi ada penciptanya gitu Nur. Ada penciptanya tersendiri. Kalau Nuri untuk daftar jadi pencipta,
dan Nuri jadi sebagai pencipta. Iya, Tapi Oh. Nuri kirim lagunya. Kirim Oh lagu. gitu ya. Nah, Ate sebagai penyanyi dia kirim contoh sampel Sampai suaranya. suara. Gitu. Jadi pemilihan lagu sebenarnya Siap. itu ya. Itu bertahan berapa season? Sampai 2 ya. Nah, cuman yang kedua ini formatnya udah beda. Kali ini langsung dinyanyiin sama artis gitu, bukan penyanyi baru lagi. Waktu yang kedua langsung dinyanyiin sama Astrid. Maksudnya ada yang lain-lain, tapi pemenangnya itu yang pemenangnya lagunya yang Astrid. dinyanyiin sama Astrid. Oh lagu Astrid Yang mana tuh ya? Jadikan aku yang Oh, kedua. iya, itu iya. dari Cilapop Itu juga. Cilapop. Itu Tuh Cilapop kan, kedua. belum ada tahu Kayak tuh gitu. orang-orang. Karena tuh. lagunya kita tahu ya. Iya, Astrid juga terkenalnya karena lagu Cilapop. Menurut gue ya. Iya. Gitu, menurut gue Astrid itu naiknya dari lagu Cilapop yang jadi Boomingnya yang di situ kedua ya. di situ. Nah akhirnya setelah itu nggak ada lagi Cilapop Sayangnya nggak ada lagi. karena Kurang sponsor kali. padahal ya dari segi konsep kompetisinya menarik loh. Bagus Itu, banget gitu. nggak ada saingannya malah. Iya, itu malah ajang ide kreatif dari anak bangsa gitu kan. Kalau yang acara yang sebelah itu kan dari ya Fermental dan lain-lain nih kayak gitu-gitu. Kalau ini tuh benar-benar ide kreatif dari anak bangsa gitu, dan untuk mencari juga bibit-bibit penyanyi ya yang ada di tanah air, pencipta lagu yang ada di tanah air gitu. Karena jarang banget ada kompetisi lagu yang di TV nasional yang Iya, kayak iya, gitu-gitu. Ya, biasanya kan, Mengkompetisikan lagunya iya, malah. biasanya kan kompetisi penyanyi semua. Iya, gitu ya. gitu. Ini langsung dia udah jebolan itu langsung dapat satu single, udah Iya, pasti. udah pasti Jadi di kan ada kontrak. kompetisi yang mau dia menang juara berapa, habis kompetisi hilang. Hilang. Ya. Nggak Dan ada. beruntungnya di Cilapop ini kita menyanyikan lagu baru, jadi lagu itu tuh jadi kayak milik kita, Tuh. jadi single kita gitu loh. Tapi setelah habis kan juara satu. Iya. waktu itu. Efeknya apa tuh setelah? Ya gue Kompetisi. kaget saat itu ya, karena emang belum niat mau jadi penyanyi gitu, masih belum tahu nih gue mau jadi apa gitu. Tapi kalau dari keluarga gue kan emang gue disaranin untuk jadi ke akabri, tapi gue passion gue nggak di situ, gue lebih ke seni nyanyi gitu. Karena dari kecil gue udah mewakili sekolah untuk ikutin lomba-lomba nyanyi, mewakili sekolah kayak gitu. Nah, sejak gue punya lagu itu ya gue kaget gitu. Perasaan gue di rumah jalan itu biasa-biasa aja gitu. Ketika satu hari dapet info bakalan manggung di Mall Bogor, ternyata Mall Bogor itu udah penuh dari satu mall itu dari 6 lantai atau 7 lantai itu udah nungguin gue ya kan. Sampai gue tuh keluar dari mobil nggak bisa, mau makan diumpetin gitu kan, mau pulang juga dijambak-jambakin, Ya ampun. kayak gitu-gitu. Jadi kayak gini ya jadi artis ya, harus jadi penyanyi ya gitu. Iya, Aneh gitu ya. dicubit-cubit. Nggak asik ya kayak gitu. Gue pernah dulu tapi sambil digebukin emang lagi maling laptop. Oh, bukan kompetisi Gitu. ya. Jadi akhirnya kesini-sininya gue belajar lagi untuk menghargai, bertanggung jawab, karena gimana ya, banyak orang yang kepingin posisinya mungkin kepingin posisinya jadi kayak gue saat Ya. ini, jadi penyanyi punya single hits gitu. Banyak penyanyi tapi kan nggak semua penyanyi juga punya single yang Ya, hits gitu. Nah gue tanpa kayak niatan yang gimana-gimana, Tuhan kasih jalan gue jadi penyanyi dan punya single hits gitu, walaupun baru satu saat itu Ya, gitu ya. Nah akhirnya gue lebih belajar menghargai dan mengapresiasi buat apa ya, yang suka sama karya dan suara gue itu gitu. Nah terus ya udah akhirnya gue ditawarin kontrak selanjutnya untuk membuat album selanjutnya. Gue lagi enak-enaknya promo, gue sempat ngalamin kecelakaan Lah kecelakaan. kayak pas gitu. lagi, Bro. Jadi orang nih, gue udah dikenal sebagai Tito Cilapop tuh. Iya. Kemana-mana di jidat gue namanya udah Tito Tito Cilapop Cilapop. gitu. Ada Nah, di tulisannya di sini. Ada? Ada waktu itu. Masih ada nggak? Udah dihapus, Udah dikompres. ganti waktu itu. kebumen sekarang. Ada. Nah akhirnya apa tadi Nur, gue lupa. Itu Kecelakaan. Ya, tadi. jadi selesai kan kontrak gue bersama Sony Music, akhirnya gue pindah ke label Naga Suara. Nah di situ gue lagi promo single terbaru gue, judulnya Recycle sih, Mungkinkah Terjadi, yang dinyanyiin sama Utha Likumahua sama Trie Utami gitu. Nah saat itu gue promonya berada di kolam renang kayak gitu, dan kebetulan juga satu hari itu gue ada 2 event. Oke. Nah
event yang pertama sudah selesai, ini menuju ke sini itu macet banget kan, udah di calling, udah di mana, akhirnya udah buru-buru. Gua biasanya perform itu pakai mic sendiri, wireless. Nah ini karena nggak siap, akhirnya yaudah jadi pakai mic panitia yang ada aja gitu kan. Nah itu kebetulan sana mic-nya kabel, terus nyanyi untuk menghibur pengunjung yang ada di kolam air. Nah akhirnya gue kan orangnya baik ya Nur ya, biasa ramah tamah, salam-salam gitu ke orang-orang, Berarti ada- ngasih sesuatu Ada gitu. sejuta bang. Iya. Ada sejuta. Nggak Ada. usah langsung minjem. Baik. Mumpung ada orang baik. Nuri pedal pop, jangan minjem juga yang cilapop. Jadi lagi pas perform, gue kasih merchandise kayak pin, stiker, poster gitu. Nah itu salaman sama orang yang ada di kolam air. Nah ternyata groundnya itu sebenarnya tuh udah bocor. Itu kalau kita gini pakai test pen, itu tuh udah kesetrum. Cuman karena gue pakai sepatu jadi nggak berasa. Ya. Nah tiba-tiba karena gue salaman sama orang yang ada di dalam air tuh jadi kontak, gue tuh mengantarkan listrik ke dia Air, yang air di ke air dia. itu. Nah listrik itu mental lagi ke gue gitu. Dia kena, mukanya hitam gosong. Ya Allah. Nah gue mental jatuh ke kolam air itu langsung membiru, membeku. Nah di situ gue tuh udah nggak ada nyawanya katanya. Tapi karena tidak mau mendahulukan Tuhan, akhirnya gue dibawa ke rumah sakit terdekat karena kolam renang itu sama pihak tempat rumah sakitnya tuh deket banget, cuma 5 menit. Nah akhirnya gue kayak di TV-TV film-film Korea ada yang dipacu jantung bla 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 bla. Ada Dokternya backsound juga di situ. iya, jeng jeng. Langsung jadi Gundala. Enggak, dia habis kesetrum langsung ditelepon Avenger ya. Salah satu jadi Bisa gitu. nggak kamu? Gitu. Lucu ya, boleh bawa pulang nggak? Boleh, Nuri. Nah akhirnya dokter tuh terheran-heran gitu. Ini gue kesetrum yang 10.000 watt, gue tuh detak jantungnya masih ada, masih bagus, tapi gue tidak sadarkan diri koma selama 18 jam. 18 jam. Ya, dari itu keluarga udah ketar-ketir. Lu tahu orang Medan, orang Batak ya, gue tuh udah direlakan pergi tau nggak? Jadi udah dihubungin tuh keluarga-keluarga yang di mana-mana so kan, ini si Tito udah sakit, udah nggak bangun-bangun, udah mati kali ini, udah mau pergi ini. Jadi kau datang. Nah, udah keluarga tuh udah kumpul segala macam. Nah di situ tiba-tiba ada suara di telinga gue, Tito bangun. Gue bangun, jedres. Kok nggak ada yang kaget? Deng gitu. Ini lagi menikmati ceritanya nih. Iya lagi berarti. Ada yang bisikin. Ada yang bisikin. Ada yang Tito bisikin, bangun. bangun. Apa suruh bayar itu ya? Enggak. Tadi belum bayar Oh, ke iya. sini ya. Iya, oh, iya. Akhirnya Bangun. pas bangun gue kaget gitu. Kok gue berada di rumah sakit. Terus ada manajer gue, ada orang label, ada teman-teman artis, terus ada beberapa mantan gue gitu. Gue bingung. Enggak, bercanda. Pokoknya gue bingung kok. Suasananya kok di rumah sakit gitu. Gue Kok rame bingung. banget Iya, gitu gue ya. bingung. Nah akhirnya dokter periksa. Ini yang lucu. Tapi mudah-mudahan ketawa. Enggak sih, enggak lucu sih sebenarnya. Aneh. gitu. Ditanya namanya siapa? Tito gitu. Pekerjaannya apa? Penyanyi gitu. Diperiksa, oh ini benar. Nah, sekarang Tito presidennya sekarang siapa ya gitu. Oh, ditanya-tanyain Ya, dulu. karena dia pengen tahu apa yang salah sama gua gitu. Langsung ke presiden ya nanyanya ya, kenapa Nggak ya? tahu tuh dokternya begitu Kayaknya gitu. Saat itu lagi ada apa tuh? Iya, ini nggak ada Pemilihan maksud apa? buat apa ya. Jadi gue bilang saat itu Megawati gitu. Padahal Wah, saat itu pantesan. yang Saat ngejar, itu? padahal saat itu Nggak, maksudnya. presidennya Pak SBY. Oh, gitu. salah berarti. Iya, itu 2010. Iya, 2010. Nah, akhirnya ini nih, kok memorinya mundur gitu. Nah, ini nih ada yang salah gitu. Masih Bu Mega. Sekarang masih Pak SBY katanya. Terlalu mundur itu, Mas. Sekarang udah Pak Jokowi, bentar lagi Pak Prabowo. Enggak, katanya dia udah sekarang ingetnya presidennya Jan Etes. Itu ke depan. Ya kan kita doain orang mah bagus. Iya. Mbak Im tadi. Siapa tahu. Gitu. Bapaknya ya? Hah? Yang barusan. Ya, akhirnya itu yang salah. Nah, cuman dokter tuh terheran-heran sama gua. Jadi dia sambil memberikan petuah-petuah lah, kamu harus bersyukur gitu. Pasien saya aja yang kena kipas angin, cuman kesetrum kipas angin kecil aja, itu nggak ada yang selamat gitu. Nah kamu nih 10.000, kamu bisa selamat gitu. Terus ya
kamu harus jadi anak yang baik-baik nih, ini mujizat Tuhan nih, kamu dikasih hidup yang kedua, kata dia kayak gitu. Dia ngomong tuh gue nggak ngerti saat itu. Iya, gitu. karena Gue itu jadi kayak kalau lu pernah nonton film Drew Barrymore, First Date itu, jadi gue setiap second nanya gitu, dengan pertanyaan yang sama, dengan topik yang sama kayak gitu, karena masih on saat itu, blow onnya kayak gitu, maksudnya emang bener-bener amnesia aja. Ya, gitu. Jadi waktu itu sempat viral juga, heboh juga, masuk ke infotainment segala macam. Nah akhirnya kasusnya kita tutup, kita ambil jalan damainya. Pihak dari kolam renangnya akhirnya bertanggung jawab untuk memberikan gue tuh kesembuhan sampai dengan selamat gitu. Total gitu ya. Total gitu. Dari dokter yang VVIP, kamar, obat semuanya VVIP kayak gitu kan. Cuman dari pihak keluarga nggak boleh untuk melakukan operasi. Gue nggak, dari keluarga nggak setuju gitu. Kalau ada tindakan itu ya nggak mau di sini gitu. Tapi ya puji Tuhannya gue nggak ada operasi gitu. Cuman ya itu efeknya tuh gue kayak lupa gitu. Nanya lagi sebentar ngobrol sama Ate, ntar habis nengok gini. Aku Nuri. Oh iya, tuh lupa, kan, lupa, gue mulai lupa kan, gue. Pak. Gue mulai lupa gue. Aku Nuri loh Mas. Pak. Lupa. Coba tadi kesini naik apa? Gadget, Lupa ga- gitu. Pulang Jawa, bilangnya tadi Pulang Jawa ya. Ya kayak gitu-gitu. Nah, Itu terjadi tahun 2010. efeknya. Akhirnya dari situ gue itu vakumnya sampai 5-6 tahun. Dan gue itu masih punya kontrak ya di label, gue harus tetap mengeluarkan single kan. Tapi gue nggak bisa aktif gitu karena kesehatan gue tuh on off gitu loh. Jadi kadang-kadang ngedrop gitu. Pulang dari rumah sakit aja itu gue harus perform di Dahsyat SCTI saat itu. Kalau di cancel, gue mungkin akan dapat itu bisa 5 bulan lagi karena saat itu kuotanya penuh lah. Nah akhirnya dengan keadaan gue yang bibir masih biru gitu, terus masih bekas-bekas selang apa segala macem, ya karena itu juga acara gue nyanyi saat itu juga lip sync, jadi ya udahlah diokein aja gitu. Tapi ya di situ kalau pernah lihat ya matanya masih gak fokus, masih gak fokus. Ini Ate apa Nicole gitu, masih gak fokus gitu. Berarti Raffi. Berarti waktu itu Dahsyat. masih dalam kondisi sakit ya. Iya, Makanya gitu. dia pas nyanyi juga gitarisnya nakes. buat jaga-jaga. Masuk. Bawa infus gitu. Tuhan cinta. Tapi ada bikin traumatis nggak untuk perform? Trauma gue itu adalah gue nggak berani bersentuhan dengan listrik, kayak ngecas handphone Wah aja itu gue nggak nyetor nggak berani. bang itu mic-nya? Tapi sekarang Saat sudah. itu. Oh saat itu. Sekarang sudah sembuh. Jadi gue ngecas handphone aja iya takut ngecas tuh. handphone aja gue takut minta dicasin kayak gitu. Dan akhirnya sekarang gue udah jago ngecas. Oh, ngecas apa Udah nih? jago, udah jago. Semua handphone. Wah, semua. Dari yang poliponik, dari yang itu masih ada kan? Iya sekarang iPhone aja pakai casan kodok kan. Ada kodok, dites lompat. Gitu. Jadi Yang itu lama traumanya. dianya lagi. Nah, dari itu selain trauma, gue tuh juga ada kayak gift tambahan ya dari Tuhan gitu. Kayak gue tuh bisa. Diadai lagu juga? Hah? Diadai apa lagu? Bukan, tapi gue kayak bisa dapat sesuatu kayak visioner yang misalkan Nuri mau kecelakaan atau mau dijamret orang Tindak atau keenam. apa. Iya, kayak gitu. Itu ada review tampilan di guanya kayak gitu. Saat itu? Saat itu. Sampai sekarang nggak? Sekarang udah enggak, karena gue pernah berhubungan sama orang yang nggak terima gue omongin dan gue kena mental di situ. Maksudnya gimana tuh? Waktu gue dapet ini, gue tuh sesuatu itu gue tuh kayak dipaksa untuk kasih tahu. Nah pas gue kasih tahu, orang ada yang setuju, ada yang berterima kasih, bersyukur. Akhirnya ya udah itu kayak warningnya buat dia dan akhirnya tidak terjadi. Hampir mau terjadi, akhirnya tapi tidak terjadi. Tapi dia akhirnya percaya. Iya. Ada nggak contohnya bang? Satu aja. Waktu gitu. itu apa? Ngomongin soal apa? Dia mau kecelakaan kah atau kejamretan? Banyak hal ya, tapi yang paling seru ketika gue tiba-tiba main ke rumah orang, gue lihat kakaknya ini kok kasihan banget ya diselingkuhin sama suaminya. Sampai ke situ-situ Iya, juga? sampai yang kayak gitu-gitu, pokoknya random Dan masalah-masalahnya. beneran terjadi? Dan beneran terjadi. Terus gue ngomong aja, kakak lu itu diselingkuhin
suaminya tuh udah punya istri lagi dan sudah punya anak kayak gitu-gitu. Gue ngomong gitu, ngomong aja cerita aja gitu. Nah gue ngomong akhirnya disampaikan tuh sama si kakak ini gitu. Nah akhirnya malah kakak jadi konsultasi sama gue. Karena percaya, dia percaya. Capek gue, ya kan? Kitito sekarang. Jadi Mbah Tito. Mbah Tito. Ini harus diapain nih mas? Ini harus digimana gitu. Ya udah pokoknya di jalan cerita saya gitu. Iya. Nanti dia akan ngomong sendiri, dia akan ngaku sendiri gitu. Nah dia tuh gelisah nungguin dia untuk ngaku. Kapan Dia ngomongnya? sampai konsultasi ke Habib, ke ini, ke itu gitu. kok nggak ada pengakuan gitu. Nah akhirnya terjadilah betul. Dan akhirnya sekarang dia sudah pisah akhirnya kayak gitu. Nah ada lagi yang nggak percayanya, Nggak percaya. gue bilang gitu, dia ngomongin anjing lu, gila lu, ya. Ngapain lo screenshot gua? ingat emang nggak kemana-mana. Hah? Oh itu yang diramal. Gila lu. Itu yang diraba. Nah akhirnya karena gua ada di situ, orang yang begitu. iya, lu siapa lo? Emang lu Tuhan lo? Gitu-gitu. Nah gue di situ langsung, iya gue salah ya kalau gue ngasih tahu ya. Padahal maksud gue tuh cuman kasih tahu Biar biasa aja gitu. Buat hati-hati gitu ya. Diterima syukur, nggak terima ya udah. Ya buat hati-hati aja, warning aja. Nah di situ karena gue kan nggak ngelatih ini, terus gue nggak kayak ke mentor atau harus begini-begini, nggak gitu. Gue biasa aja gitu. Ya udah dari situ apapun yang terjadi, apapun yang dikasih tahu, gue diem aja, gue bungkam aja udah diem. Nah lama-lama itu hilang sendirinya. Jadi keganggu juga kan kalau Keganggu. ngungkapin kan. Keganggu. Nggak dimanfaatin malah. Malah harusnya dimanfaatin kayak misal mau perform, rame nggak nanti kalau gue Bisa keluarin album ini rame nggak ya? Gitu, Iya, Bang bisa Dito. buat nebak skor. Bang skor bola. Iya, iya. Bisa jadi cuan ya. Iya. Cuan itu. 2-1 ini nanti gini. Iya, nah itu gue Indonesia Bahrain nanti kemana? nggak pikir. Itu gue nggak pikiran MU kayak gitu. Persija sama. Enggak ada. Enggak ketemu, susah. Oh, akhirnya hilang sendiri. Akhirnya hilang sendiri gitu. Ya sudah, karena menurut gue ya udahlah, itu juga nggak akan ada efek Ya. ke karir gue juga gitu. Akhirnya ya udah gue fokus aja sama karya-karya gue aja, udah kayak gitu. Nah, balik lagi ke dunia musiknya ya, Bang Tito. Awalnya kan sebelum Cilapop cuman setor suara, Iya. sampel suara. Pasti sebelumnya ada kepengenan jadi musisi dong, dari awal dong. Iya, gue tuh sebenarnya juga cuman seneng nyanyi ya, karena keluarga gue kan dari keluarga Batak. Apa-apa juga dinyanyiin gitu kan, mau ada 1-2 orang tetap nyanyi gitu. Nah, jadi itu cuman sekedar nyanyi seneng aja. Gue tuh kayak penyanyi kamar mandi doang kayak gitu. Tapi Tapi tiba-tiba ada penontonnya kan di kamar mandi. Ngapain? Iya pasti ada. Di beta emang gue nonton. buka private. Iya kan? Oh, awalnya iseng-iseng. Iya, awalnya kayak gitu. Jadi emang nggak kepikiran kalau gue mau jadi penyanyi kayak gitu. Tapi lama-lama gue digiring jadi kayak ke penyanyi industri ya, kayak gitu. Akhirnya ya udah, yang tadinya awalnya gue nggak terima gitu, akhirnya gue mulai belajar. Terus yang tadinya Tok kalau jadi penyanyi harus ganteng, harus rapi, harus ini, pokoknya lu keluar rumah harus begini. Pihak dari manajemen tuh biasanya kayak gitu-gitu. Lu nggak boleh kucel, nggak apa kayak gini. Terus nongkrong juga lu harus di kopinya, kopi yang ini kayak gitu, nggak boleh di sini. Nah gue tuh risih sama hal yang kayak gitu, karena gue orangnya tuh bebas gitu. Gue kepengennya tuh ya udah, tiba-tiba gue bangun tidur mau ke mall, jalan-jalan gitu, mau Walaupun nggak pakai pakai celana ya nggak apa-apa ya. Kan viral juga jadi. yang penting viral. Iya, nggak mau diatur lah ya. Pokoknya ya itu karena gue nggak suka aja jadi perhatian orang-orang, dilihat-liatin orang kayak gitu, nggak mau menonjol juga kayak gitu. Tapi kesini-sininya akhirnya ya udah, karena diomongin karena gue udah diancam waktu itu sama manajer gue. Duh kalau cerita jadi kesannya kayaknya sombong ya. Apa? Tapi ceritain deh. Jadi saat itu karena ini industri ya, karena lagu itu kenceng banget, deras banget, terkenalnya sampai se-Indonesia, itu tuh banyak banget tawaran-tawaran yang menggiurkan. Kayak gue tiba-tiba gue lagi perform di mall, ketemulah sama orang India yang punya PH, waktu itu nama PH-nya apa ya, gue lupa. Dia tuh suruh gue untuk jadi main sinetron di sinetronnya dia gitu. Dan gue tuh ngerasa gue nggak cocok dan gue nggak mau gitu, karena gue nggak punya basic
acting dan lain-lain kayak gitu. Tapi dia tetap maksa Maksa. gitu. Gantiin Mahabharata katanya. Iya. Mahabharata. Salah, Ramayana. Ramayana. Gitu. Sebut aja masalahnya apa yang kamu bikin gak mau. Honornya, fee-nya, kamu mau berapa gitu. Di saat itu gue suruh kayak gitu. Terus bukan masalah angkanya gitu, bukan masalah uangnya. Tapi waktu saya lagi promo, gue tuh cuma cari alasan sebenarnya untuk menolak sebenarnya nggak mau gitu. Ya udah kita syutingnya ikutin waktu kamu gitu. Wah. Apalagi nih ya gue ngelaknya kayak gitu. Jadi ya udah akhirnya banyak kesempatan yang gue pokoknya nggak mau, karena emang gue dulu tuh nggak mau jadi artis gitu. Jadi manajer gue sampai geleng-geleng kepala gitu, punya talent atau punya artis tuh kok yang nggak mau jadi artis gitu. Jadi bintang iklan nggak mau. Nggak mau, Nolak. Sinetron nggak mau. Lu maunya apa? Gue cuma mau dikenalnya sebagai penyanyi aja, udah. Oh, Jadi identitas gue Tito ya penyanyi udah gitu, bukannya selebritis atau apa aktor atau apa, nggak mau kayak gitu-gitu. Jadi gue juga nggak mau ya Mas ya nanti kalau gue di acara-acara bobokin infotainment apa gini harus, aduh guys hari ini gue mau ini nih ke perawatan ini, aduh gue nggak mau ya gitu-gituin, aduh Mas atau gue di setting gue berhubungan dengan ini gue nggak mau ya kayak gitu. Gimmick gitu Gitu, ya. gue nggak mau ya gitu. Dia bingung gitu kan, lu diginiin nggak mau, ini nggak mau, gue bingung. Ya udah ya, ini terakhir kalinya nih gue ngomong kalau saat itu gue udah bersyukur aja gitu, dari orang biasa tiba-tiba satu hari itu, maksudnya karena lagu itu satu hari itu tuh gue bisa 3 kali nyanyi atau 2 kali nyanyi ya, dari yang dompet isinya kadang nggak ada atau cuma 1 lembar itu dompet gue sampai nggak bisa ketekuk gitu. Jadi gue udah bersyukur gitu. Segitu aja tuh gue udah bersyukur gitu. Jadi mau katanya ngapain lagi kantonginnya gitu. 2 pantat katanya. Iya. Kantongnya nyambung dong. Jadi gue udah bersyukur, gue nggak mau yang gitu. Nah itu gue salahnya, ya itu gue nggak ada yang ngasih masukan gitu untuk investasi apalagi. Jadi gue tuh semua nikmatin di foya-foya, jalan-jalan apa ya kayak gitu-gitu, nggak sempet mikirin investasi dan lain-lainnya gitu. Jadi semua teman-teman gue tuh pada nempel lah semua ke gue ya kan. Atau yang berjalan. Semuanya mau apa udah pokoknya hayu aja jalan aja gitu. Tapi tiba-tiba mulailah udah sepi job gitu ya kan. Terus udah muncul lah tuh idola-idola baru betul. Terus lu mau gimana lagi? Lu mau apa lagi gitu. Coba kalau dulu lu turutin kita, kata dia, nama lu tuh mungkin masih dikenal orang sebagai pemain sinetronnya, atau sebagai presenternya, atau sebagai model iklan lu mungkin masih ada yang seliwer-seliweran gitu. Tapi karena lo cuma mau jadi penyanyi, ya ini mulutmu harimaumu. Karena emang gue juga dulu bilangnya, ya udah gue cuma mau dikenal karyanya aja, tampangnya nggak usah dikenal juga nggak apa-apa. Kejadian ya. Iya kayak gitu. Jadi gue orang nggak ada yang kenal muka gue. Ini Tito yang nyanyi Duhai Cinta, nggak ada yang tahu. Sering yang ngira gua tuh katanya kayak cocok banget teh muka lo, ngaku deh. Gua enggak, kata gua gitu. beda Bang Tito. Nah akhirnya di situ gue terpukul. Terus kita kasih waktu 3 hari lu untuk berpikir, lu mau nurut gak sama kita gitu. Kalau lo masih tetap dengan idealis lo, ya udah kita nyerah, kata dia gitu. Nah makin kesini gue semakin dewasa, gue bingung juga, gue mau jadi apaan lagi ya, gue udah nanggung nih gitu ya kan, gitu. Orang pengen posisi kayak gue, terus gue udah dikasih jalannya sama Tuhan begini, kok gue kurang menghargai ya gitu. Yang tertamparnya lagi, gue tuh di sosial media gue, semua pada fans gue itu, Kak ayo dong bikin album lagi gitu, kita tuh pengen dengerin suara Kak Tito tuh bukan cuma 1 lagu doang gitu, kita tuh pengen ngeliat konsernya Kak Tito bla bla bla. Nah itu tuh 1-2 orang mereka pada ngomong kayak gitu, gue sih acuh aja, diemin aja gitu. Tapi tiba-tiba banyak yang nge-DM kayak gitu, akhirnya gue kayak tertampar gitu. Kok gue nggak mengapresiasi orang yang sudah mengapresiasi gue gitu. Akhirnya ya udahlah, akhirnya oke deh gue untuk mutusin mau terima apapun yang disaranin sama dari manajemen gitu. Mau ntar gue mau dijadiin sebagai pemain sinetron atau apa, kalau masih ada dipercaya ya gitu. Ya udah pokoknya gue mau coba gitu. Atau gue jadi model
underwear atau apa, ayo aja Apapun, gitu. apapun ya, apapun. Nggak tut gitu ya, sorry. Berarti sampai sekarang itu fansnya masih ada Mas atau masih Masih ingat? ada yang dulu ya, cuman sekarang jadinya kayak udah beda rasa gitu. Oh, Ya iya. mungkin dia dulu kan masih belia, kalau sekarang jadinya ya udah emak-emak Iya, ya. mak-mak Iya, banget iya 19 juga tahun ya. yang lalu. Iya juga, bener. Jadi kalau gua ajak nonton ke acara gua, aduh Kak Tito malam banget gitu. Terus sementara gua nyanyi di pub, di klub gitu kan, tampilnya jam 2, setengah 1 misalnya kayak gitu kan. Ya, Bau anak minyak saya angin, gimana? bau minyak angin. Nggak bisa. Bisa nggak sih siangan aja? Dan Demi jadi Tito. udah nggak cocok gitu. Nah akhirnya ya karena gue masih berkarya dan masih mau eksis di zaman sekarang, Ya. ya mau nggak mau gue harus punya fans baru nih kayak gitu. Nah akhirnya ya udah Rebranding ini. nge-rebranding image baru gue sebagai Tito Tangguh, sebagai penyanyi yang dulu Tito Cilapop. Ya udah sekarang gue ikutin aja nih alurnya dan gue minta sama Tuhan untuk dikasih jalan lagi gitu. Kenapa namanya sekarang Tito Tangguh? Ah, itu ada Tito sejarahnya Tangguh nggak tuh? itu sebenarnya nama real name gue nama real name gue. Nama gue itu Tito Hitler tetap tangguh. Bukannya Hitler mati di Garut? Hitler, Ternyata selama ini Hitler penyanyi? Hitler itu opung gue. Oh salah. Nggak, kenapa ada nama Hitlernya? Itu juga pemberian dari opung ya. Itu karena hal yang aneh sebenarnya. Tapi gue males ceritainnya gitu. Tapi kalau tetap tangguhnya itu nama dari kedua orang tua gue. Nama mereka lagi bucin-bucinnya. Nama kita gabungin yuk buat nama anak kita gitu. Nama mama gue Lampita, nama bapak gue Hotma. Digabung jadi Lamhot. Lamhot. Nah, Lamhot itu bahasa Batak artinya tetap tangguh. Oh, udah digabungin ada artinya lagi. beda Oh, ya. tadi kok Lampita sama itu tadi nyambung. Harusnya Lampita sama Pitagoras harusnya tadi. Lampita Hotma jadinya Lamhot. Nah, Lamhot itu tetap tangguh. Tetap kayak tangguh. Gitu. Akhirnya itu mungkin jadi doa restunya dia buat gua gitu. Ya awal-awal sih masih nggak berefek buat gua gitu. Masih belum ngerti maksud nama itu apa. Cuman gua setiap hari kesel aja. Kenapa nama gua Tito Hitler tetap tangguh pula ya kan. Kalau gua terbang ke sini selalu gua di imigrasi. Foto 6 kali, tanda tangan 6 kali, diperiksa lagi. Gara-gara. Are you Hitler? Terus katanya Hitler tetap tangguh. Itu ada tetapnya. Ada tetap tangguh. Itu nama akte gua. Dia kalau jadi Mau pegawai, lihat pegawai KTP-nya? tetap. Pegawai tetap. Jadi itu nama ada bawa beruntungnya, ada nama bawa nggak enaknya gitu kan. Kalau ketangkap polisi, Tunggu polisi gimana gimana? dilihat Hitler. Udah gue speak aja Pak. Yes, I'm Hitler. Sorry sir. Oh ya, Hitler. Udah. Hitler. Go sir. Gak dimintain duit dulu itu langsung Enggak, lagi. Enggak beda polisinya. Karena Polisi Amerika kan dia di Ya emang Hitler. di sini lebih bagus polisinya. jadi kayak gitu. Cuman ya di kelas juga gue ada yang panggil Hitler. Wih, ada yang kayak gitu. Oh iya, jadi ceng-cengan ya. Iya, kayak gitu kan. Hitler, gitu. Jadi ya udah, jadi ada yang manggil Tito, gue nengok, ada yang manggil Hitler, gue nengok gitu. Nah, Ada yang manggil tetap nggak? Iya. Tetap. kamu doang. Tetap. Bagus tuh panggilan tetap. Nah akhirnya kesini-sininya itu kan penurunan dalam karir gue ya. Ada lika-likunya gitu. Terus gue ngerasa dulu gue pernah mencicipi manisnya gue jadi penyanyi gitu kan. Yang punya hits, bisa tur keluar kota kemana-mana gitu. Terus kesini-sininya tuh kok udah berbeda nih suasananya gitu. Akhirnya gue curhat lah sama nyokap gue gitu. Karena kalau bokap udah nggak ada waktu itu. Gue selesai SMA, dia udah pergi duluan. Terus tinggal nyokap. Nah, terus gue cerita gitu. Ma kenapa ya kok Tito nih sekarang karirnya jadi kayak gini, kayak gitu. Lagi enak-enaknya mau promo ke Setrum kayak gitu. Terus sekarang udah ke Setrum. Kan gue comeback lagi tuh. Tiba-tiba COVID. Jadi karir gue selalu ke distract gitu. Masalah aneh-aneh lah gitu. Nah akhirnya udah curhat-curhatan gitu. Udah kamu itu tetap tangguh gitu.
kok gitu? Iya, kan bapak sama mama udah kasih nama itu buat kamu gitu. Jadi di mana kamu berdiri, di mana kamu melangkah, apapun situasinya, ya kamu harus tetap tangguh gitu. Karena mama papa percaya kamu tuh tetap tangguh gitu. Nangis ya kan? Nangis mata kiri. Mata kanannya ngapain teh? Nggak boleh tahu. Nah akhirnya gimana kalau namanya ganti aja ya Tito Tangguh ya gitu. Itu celetukan aja awalnya gitu. Iyalah, namanya Tito Tangguh aja gitu. Nah akhirnya gue konsultasi lah sama manajemen. Minta izin, Mas, boleh nggak gue ganti nama, nggak Tito Cilapop lagi gitu. Kenapa gitu? Ya pertama acara Cilapopnya udah nggak ada, ya kan? TV-nya juga udah hilang. Udah hilang. Ya, kan zaman dulu kan gitu kan, kalau anak keluaran ajang ini nggak boleh ke TV ini, Iya, kayak benar. gitu-gitu. Dulu kan kayak gitu banget gitu. Nah ini TV juga udah nggak ada Mas gitu. Terus acaranya juga udah nggak ada gitu. Jadi gue udah nggak punya kewajiban apa-apa nih gitu. Terus mau diganti nama apa gitu? Tito Tangguh gitu. Bingung, kok ke Tangguh? Hubungannya apa gitu? Ya itu nama asli gue Mas gitu. Ceritanya begini-begini, itu tadi yang gue ceritain. Oke lah kalau kamu emang maunya kayak gitu nggak apa-apa, kita dukung. Yang penting kamunya ke depannya harus ya sesuai gitu auranya, terus ke semangatnya ya kayak gitu, harus tangguh gitu. Iya siap Mas gitu. Ya udah akhirnya udah setuju, ya udah. Cuman minta fontnya aja dibedain. Kalau dulu kan Tito Cilapopnya tuh TITO. TITO. Kalau sekarang jadi THITO. Jadi Tito. Kenapa itu? Harus tambahin H. Ya itu katanya feng shui-nya lebih baik 5 huruf dibanding 4 huruf gitu. Karena di mall, di hotel itu lantai 3, abis itu 3A. 3A. Nggak ada tuh lantai 4. Coba dicek lagi ya, koreksi kalau gue salah gitu ya. Nah, cuman karena gue orangnya, ya gue sih percaya, bukan mempercayai, tapi karena itu untuk yang anggaplah itu yang positif atau yang baik, ya udah gue coba ikutin aja yang terbaik gitu. Ya udah akhirnya Tito Tangguh gitu. Jadi masalahnya sih nggak ada masalah yang jauh-jauh banget, kan banyak juga artis-artis yang ganti nama yang malah dari aslinya tuh beda jauh Banget. gitu, Iya. banget gitu. Kalau gua kan nggak beda jauh kayak gitu. Emang itu nama asli gua, cuman fontnya aja ditambah pakai H jadi THITO gitu. Jadi sekarang rebranding image barunya jadi Tito Tangguh. Tito Tangguh. Kenapa nggak Hitler Tangguh? Hitler Tangguh Itu oke juga sih, iya. cepet viral Itu tuh. nanti gua repot lagi. Kalau nggak Tito Titung kadang-kadang saya. Nggak ada tuh. Nanti gue repot lagi ya kan gitu. Jadi ya udahlah Hitlernya. Tapi by the way masalah Hitler itu gue ambil yang baik-baiknya gitu ya. Jadi mau nama yang baik atau namanya yang agamais juga, kalau kelakuannya negatif aja gitu. Nah jadi bukannya ngebela Hitlernya juga, di sini gue enggak gitu. Jadi gue lebih pokoknya dari siapapun ya kita harus ambil yang baik-baiknya aja gitu. Mungkin Hitler itu dulu dia ngerasa kecil, dianggap kecil, diremehin, dan dia mau bikin pembuktian kalau dari dia kecil itu juga bisa berpengaruh buat orang-orang besar gitu bahkan kan. buat dunia ya. Mempengaruhi orang-orang lain kayak gitu. Nah jadi dia itu positifnya, cuman kebablasan aja. Kebablasan aja gitu. Kayak gitu. Jadi ya gitunya nggak usah diambil Ya. gitu. Dengan nama baru rebranding Tito Tangguh, pasti ada rencana kedepannya untuk bermusik lagi. Iya. Sudah mau ngeluarin single terbaru kah? Sudah. Jadi Apa itu, Bang? kali ini di tahun ini gue tuh mendapatkan kontrak baru dari label baru dari Ave Record. Gue itu kontraknya mini album. Ini album. Ya, mini album. Ini baru rilis single terbaru gue tuh bulan yang lalu, pas di hari ulang tahun gue. Dan judulnya itu Mungkin Satu Kebetulan. Mungkin Satu Kebetulan. Ya, itu karyanya Ferdi Elemen. Oh, Bang Ferdi Iya. Tahir ya? Yes. Ya. Gitu. Jadi sekarang gue lagi promo kembali untuk ya karya-karya terbaru gue nanti gitu. Jadi dalam mini album itu ada berapa lagu? Ada 5 lagu. Oh, Lima ada lagu 5 kalau lagu, mini nggak ada album. dausnya berarti ya? Daus Mini itu. Dan bikinnya juga nggak di Taman Mini, ya. Di Taman Daus. Tapi. Taman Daus. Oke. Nggak, jadi mungkin satu kebetulan ini yang menjadi hits pertama keluarnya Tito Tangguh. Ya.
Udah ada di mana aja bisa didengerin? Semua digital platform juga udah ada, Sudah. udah available gitu. Terus musik videonya juga udah bisa dinikmatin, di YouTube juga udah ada gitu. Jadi ya udah tinggal dinikmatin aja lagunya, nggak jauh-jauh, rasanya masih sama kayak lagu yang Ku Benci Kau Dengan Cintaku. Oke. Gitu, karena memang eh Ciri khas juga itu. terima kasih. Ya mungkin kekuatan gue untuk bernyanyi di situ ininya gitu. Jadi untuk jualannya di situ gitu. Jadi ya udah gue nggak akan bawain lagu yang bikin yang aneh-aneh gitu. Belum untuk nama-nama genre baru lah ya. Masih Belum, pop belum. ya. Masih pop. Berarti untuk sekarang manggung-manggungnya gitu off-air di mana Bang biasanya sekarang? Kalau untuk manggung off-air itu ya pastinya di mana aja ya gitu. Mau acara mau RT, Kan RW, biasanya ada di ayo aja. kafe-kafe gitu Ya, biasanya kan pokoknya kafe-kafe ya ada. tuh gue tuh ke semua tempat sih gue masukin ya kan. Itu tadi kayak mau wedding juga oke, ke kafe oke, pensi-pensi juga oke gitu. Jadi yang penting ada yang mengundang aja, please. Pastilah. Apalagi habis dari Tamu TVRI. Iya. Habis dari sini. Oh, semua langsung. Oh. Ada nih kita nih. Kayak yang penasaran By the way, apa? ini podcast gue pertama kali ya Tuh, di single gue ini, ya Tamu TVRI ini. itu. Oke, emang TVRI. Mudah-mudahan dari sini. Amin, semua ini mah langsung sukses. Amin. Mungkin Amin. ada cuplikan lagunya gitu yang Kita lihat ke laptop. Kan pasti ada nanti Ini kan boleh Bang dong. editor. oh ada edit, oh bisa ngedit Ya emang udah dia? terserah dia, kita kan bawain acara aja. Lu gak usah sampai Tahu ada dalam-dalam. liriknya. Tapi gue penasaran Bang Tito, Iya. gimana proses kolaborasi antara lu sama Bang Ferdi sampai nyiptain lagu ini? Nah itu, jadi gue ini sejak gue mengalami kecelakaan itu, gue tuh kayaknya disayang banget ya sama Tuhan ya. Apa yang gue mau, apa yang gue minta, itu dikasih jalan Oke. gitu sama Tuhan gitu ya. Mudah-mudahan ya ini jadi tren positif ke selanjutnya kayak gitu. Jadi pas gue ketemu sama di label ini, ownernya itu langsung nelpon di depan gue nggak tahu dia mau maksud punya tujuannya apa, mau ngapain apa, gue nggak tahu, langsung telepon Ferdi, Bang Ferdinya, abang dah gitu, Bang ini ada temanku Tito Cilapop gitu, dia sekarang kontrak nih sama aku di sini, Bang kasih lagu ya buat Tito ya gitu. Oke, ya nanti nomor abang saya kasih ya ke Tito ya, dah di depan gue gitu, terus langsung dikasih share nomornya Ferdi Alamen itu ke gue. Udah Bang, langsung telepon aja. Ini orang gila ya, gue bilang. Gue mau ngomong apa sama Ferdi gitu. Sementara gue nggak pernah satu panggung, nggak pernah ketemu gitu. Terus ya gue anggap juga dia legend juga gitu. Legend, Maksudnya. nah. Terus gue mau ngomong apa nih, gue bingung gitu. Nah Ngomong akhirnya halo aja. Kalau Ya, bingung itu ya. tahu orang habis halo apa. nah akhirnya Bandung. gue beranikan diri lah. Gue menyapa Bang Ferdi itu dari WhatsApp ini. Dia undang gue untuk ketemuan gitu. Mainlah ke rumahnya. Terus dan gue di sini sekarang punya apa ya, kemauan tuh, gue udah nggak mau lagi menyanyikan lagu galau. Oke. Gitu. Tanya dong kenapa? Kenapa? Kenapa tuh? Why? Why? Karena gue nggak pernah kebagian dapet job itu di wedding gitu. Oh. Karena lagu gue galau, patah hati. Iya, kayak nyumpahin yang lagi Iya, nikah orang berarti. lagi seneng-seneng Nah, ya. kali ini Senang. gue punya harapan gue harus bisa masuk ke wedding. Yang happy-happy. Jadi gue harus punya lagu materi yang cocok untuk dibawain di wedding. itu tentang jatuh cinta lah ya. Ya lagi jatuh cintanya cinta. yang happy ending. Nah. Gitu. Nah akhirnya gue cerita sama dia, kasih tuh musisi-musisinya. Pertama tadi Ferdi. Kedua Mario Kacang, itu penciptanya lagu Afgan yang Terima Kasih, iya, Terima Kasih Cinta. Nah ini dua musisi ini menurut gue bersyukur ya, beruntung pihak label arahin itu ke gue gitu. Iya. Karena ini bukan orang kaleng-kaleng nih untuk gue nih gitu. Wah berarti dia serius nih mau kasih gue yang terbaik gitu. Ya udah, yang pertama ini gue workshop sama Bang Ferdi. Lu salah alamat toh kalau datang ke gue minta lagu yang happy ending, yang romantis gitu. Karena lagu gue semuanya galau. Karena dia tuh punya problem ya, punya masalah, dia nggak bisa nyetain lagu seneng, happy gitu. Sampai dia ke psikiater segala macam gitu. Karena dia konsultasi juga. Kenapa dia nggak bisa nyiptain lagu cinta yang happy gitu.
ya udah pembawaannya dia kayak gitu. Iya. Tapi tunggu. Gue cari ya, kayaknya gue ada deh satu lagu gue nih yang lagunya happy gitu. Dimainin di pianonya dia, dinyanyiin. Gue juga nyanyi, milih lagu itu gue orangnya pemilih. Kalau gue nggak suka, ya gue nggak akan mau bawain gitu. Ya gimana orang mau suka, orang guanya aja Ya nggak suka. nggak ya. bisa Ya. suka gitu. Apa gimana orang bisa suka gitu. Gue harus yang suka dulu gitu. Nah kebetulan nyangkut nih di kuping gue. Terus gue seneng bawainnya gitu. Iya bang, kayaknya ini enak gitu. Ya udah, ini cuma satu-satunya nih. Kebetulan cuma satu-satunya nih. Yang happy Udah, ending. gue kasih judulnya ya mungkin satu kebetulan deh. Nah, pasin di situ. Pasnya di situ gitu. Akhirnya ya udah gitu. Dan ceritanya nih juga unik gitu. Jadi cerita lagunya ini lu tuh ketemu sama pasangan lu di saat di zaman dia lahir. Oke. Oh. Dan lu tuh bersyukur, beruntung pas dia lahir dia ada, lu ada gitu. Dan lu akhirnya tuh pengen ya hidup terus bersama sama dia sampai hingga akhir nafasnya lah istilahnya kayak gitu. Nah jadi ya udah nih kayaknya ini cocok nih lagunya nih buat kayak wedding atau theme song sinetron di TVRI. Ada nggak sih sinetron Nggak ada, TVRI? Nanti kita bikin. Nanti kita bikin. Tapi Atau- tetap kita gua sama Nuri aja ya. Gua Soalnya talent kalau- TVRI, gua sama Nuri. Iya dah, papa, mama, apa anakmu gitu. Kayaknya kalau sinetron mah nggak ada lagu-lagu seneng ya, adanya lagu Iya, sedih semua. Aku galau-galau. menangis. Iya, kayak gitu. Menangis. Iya, gitu. masa anaknya ketuker lagunya seneng nggak mungkin. Ya tema ceritanya beda. Tapi bisa dinyanyiin sedikit nggak sih, Bang? Dari refnya deh. Oke, ntar lo. Suara gue agak-agak flu ya. Jadi, sini cinta di dalam pelukku, disinilah tempatmu sampai akhir hidupmu. Aku ada untukmu selamanya, tak ada waktuku tak memujamu di setiap nafasku. Wih, tuh ciri khas Bang Tito itu suara serak-serak Iya. banjir, serak-serak banjir. Basah harusnya, serak basah. Sama gue kangen dikit Bang, kangen Yang lagu yang lagu ini. jadul masih ingat Yang nggak yang sih? dulu, Lagu yang jadul. Duhai. Kayaknya nggak punya cipta lagu jadul deh. Bukan lagu jadul loh itu. Lagunya Tito Cilapop, nah gitu. Kalau mau jadul, Lagu ya, ku benci kau dengan cintaku. Iya. ku benci kau dengan cintaku. Duhai cinta, tataplah aku di sini tetap menatapmu. Walau perih terus kau sakiti, aku tetap mengharapmu. Wih, itu. Lagu Gue legend. dengerin mulu, gue dulu lagi di warnet dengerin. Yayang ya, ada Juga sebelah gue suka- ada cewek waktu itu. Iya, kadang suka gue nyanyiin tuh Warnet. kalau karaoke. Karaoke, Iya, dapat di- nilai berapa lo waktu itu? Enggak, gue karaoke-nya di Semule. Niat itu. Tapi setelah merilis single yang terbaru ini, apa bakal ada album baru lagi yang bukan Iya. mini lagi ya, album? Gue sih emang masih kepengen punya album ya gitu, karena gue ngerasa sebagai penyanyi itu kayaknya kurang afdol kalau belum punya album. Cuman sekarang apa ya, zamannya udah beda. Kalau waktu itu gue masih ngerasain kaset, CD gitu ya. Kalau sekarang kan udah nggak ada CD, Iya. udah nggak ada kaset. Jadi mungkin di ininya kayak EP ya, di platformnya kayak di musik digitalnya kayak gitu. Jadi ya sekarang gue ikutin aja, sekarang mini album dapetnya, ya mudah-mudahan sih kedepannya bisa terus berkarya aja, produktif aja gitu. Dan di mini album ini nanti ada 3 lagu yang lagu ciptaan gue sendiri. Ada? Kayak gitu. Jadi ditungguin lagi tuh. Mudah-mudahan lagunya sih bisa disukai. Nah, kalau untuk persaingan melihat musik sekarang nih, kira-kira Mas Tito bisa nggak kayak mencoba cara bersaing mereka kayak viral-viral di TikTok atau Iya, gimana? iya, gitu? ada tuh sekarang kayak Itu begitu. gue susah ya sampai sekarang tuh ngikutin gimana Tren. sih biar viral gitu. Itu gue masih bingung rumusnya gitu. Karena di zaman gue kan nggak gitu. Udah tua nih jadi ketahuannya. Nah jadi cuman gue ya udah kita bersaing sehat aja gitu, berkarya aja, berbuat aja. Masalah
diterimanya, suksesnya itu serahin sama Tuhan aja gitu. Berarti nothing tulus aja ya. Iya. Iya kan karena kan kalau mau kayak gitu bisa misalkan model video klipnya itu kak game, nah itu kan bisa viral juga. Iya, betul. Santai aja, gampang zaman Kenapa nggak sekarang mah. kepikiran ya? Iya. Tapi sekarang itu Bang Tito sering dengerin lagu siapa yang zaman sekarang? Nah itu dia, gue tuh termasuk penyanyi yang agak aneh. Gue tidak terlalu suka nyanyiin lagu orang. Oh gitu. Iya gitu. Kalau dengerin aja gitu. Makanya gue juga kayak suruh siapa idola lo, gue tuh nggak ada. Oh nggak ada malah ya? Gitu. Karena tapi gue suka banyak dan itu untuk gue ngejaga supaya gue tidak terkontaminasi sama mereka, biar tidak terinfluence aja gitu. Takutnya kayak sekarang kan ada Ariel, suaranya orang jadi ke Ariel-Arilan Iya, gitu. benar. Nah gue tuh nggak seperti itu gitu, dan makanya jadi gue kalau ada kebutuhan nyanyi lagu orang itu kalau udah di permintaan aja atau apa yang kayak gitu-gitu. Karena situasinya juga dari waktu gue berkarir sebelum di industri, gue tuh udah bawain lagu-lagu sendiri gitu. Iya. Jadi dari situ nggak tahu, jadi kayak lebih seneng nyanyiin lagu sendiri dibanding nyanyiin lagu orang gitu. Jadi Nah, soalnya pas banget kita mau ngajak main games. ayo. Main gamesnya ini adalah sebutin 5 lagu yang lagi hit sekarang. Berarti nggak tahu. Pak ya nggak Berarti apa-apa, nggak kan tahu. mencoba. Nah gitu. Langsung. Mahal ini. Hah? Ya, mahal Mahal ini. ini yang Judulnya? Yang sial. Ya kan? Sial, Ya, aku bertemu dengan cinta Nah, semuamu. gitu. Coba liriknya Tahu, sorry Bang. nggak apa. Mahal ini murah itu tahu gue semua. Murah itu lagunya apa, Teh? Ini beruntung bukan yang sial. Apalagi ya mahal ini? Mungkinkah? Sal Priadi. Mungkinkah? Ya, kayak gitu. Mungkinkah? Itu dengerin. Iya, tapi cuman ya segitu aja yang gue tahu, lirik yang selanjutnya Oh, berarti apanya. cuma mungkinkah doang? Jadi gue cuman yang penting gue tuh tahu ininya, Ya, tapi tahu. gue nggak kayak Nggak sampai menyanyikan detail. sampai detail gitu. Itu Sal Priadi yang paling terbaru apa sih namanya? Gala Bunga Matahari. Nah yang ketiga. Gitu, Bernadia, mikirkan Bernadia. Iya itu. Apa? Baru gue Yang mau mana? sebut, Yang kan mana? lu bisa baca pikiran Karena gue. Bernadia adalah kecintaanku. Kan Bang Tito tadi percaya kalau gua udah di SMP, jodoh gua baru lahir. Nah, Iya. Bernadia itu. bedanya 12 tahun. Bos. Iya gue lupa gimana 12 ya? tahun mau gimana? Gimana, Ya, Teh? Gimana? Bernadia yang mana nih? Yang 1 bulan? 2 minggu? Enggak. Yang untungnya? Iya itu. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya. Ya itu. 3 ya, ketiga. Ya. 4. Sialan. Iya lagi viral Iya, kan. itu. Yang Tahu nggak? Tahu. Tapi gue lupa ingat. bandnya Iya, kayak mahal ada, ini ada tadi bandnya itu. juga nih. Juicy Heeh. Lucy. Ya. Jadi Featuring? gue tahu itunya aja kayak gitu-gitu, sosok gitu-gitu aja. Tapi gue Berarti nggak. gagal yang tadi, bukan. Tadi. Ya kan gagal. lagi berusaha Nur. 4, masih 4. Oke. Udah 4 apa 5 nih? 4, yang tadi kan 4. gagal. Oh gagal ya. Apa lagi? 4. Emang nggak pernah dengerin lagu, Iya. lebih sering dengerin orang tua kan? Iyalah. Nggak punya orang tua juga. Ya kan sekarang udah iya. enggak. Wah. Oh Nuri. Dark jokes. Edit petir. Langsung mungkin kan. Aku udah nggak punya mama. Mungkin Mamaku sudah kah? pergi. Nggak boleh dibicarain. Emang benar, tapi gue udah sah jadi anak yatim piatu. Udah nggak ada mama dan papa. Ya kalau nggak punya piano ya tim piano jadinya. Eh. Satu lagi lagu Bang. Apa ya? Ayo Bang, yang zaman sekarang itu yang lagi hit siapa ya? Hindia. Dengar nggak Hindia? Enggak. Nggak ya? Enggak. Apa? Itu yang Bruno Mars sama Lady Gaga. Ah ya lagu Bruno Mars barat sama ya? Lady Gaga. Yang mana tuh? Iya. Aduh lupa kan gue kalau disuruh nyanyi gini. Iya. Mas Bruno itu? Iya nyanyi gimana sih? Ya gue taunya senandungnya dong gimana ya? Senandungnya aja gue lupa tuh. Iya lupa ya. Ada. Nah, na 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 na. Iya gitu. 5 ya. Bruno Mars.
Itu kan enggak, itu kan Bruno Mars. Nah, kalau Bruno Saturnus ada. Ada. Beda Lu itu PR ya, Nuri planet. ya. Planet Mas. Kirain semuanya punya lagu. Oke, terima kasih ya Bang Tito ya. Iya. Semoga sukses singlenya meledak. Amin. Terus amin, juga kan amin. per 3 bulan ya katanya? Iya, per 3 Ngeluarin bulan, singlenya lagu per 3 bulan. selanjutnya. Sampai akhirnya gitu. mini albumnya full, langsung bikin konser. Amin. Nggak mini lagi konsernya, udah langsung konser. Amin, amin. Tito tangguh. Emang kalau gue bikin konser lu mau datang? Ya, kalau sebagai host pasti dateng lah. Sebagai host sih nonton. Host aja lah kita ini udah Tito tangguh. Berarti nonton nggak mau? Nonton di backstage, dari backstage. Nonton kita. Ya, kerjasama ya kita. Oke. Tapi Kita akan nonton kalau abang juga ngundang Juicy Lucy. Kamu. dia suka sama Juicy Lucy Bercanda, banget. bercanda. Gua Nonton bener dia. lah, Bang. Iya, iya. Kita nanti kolaborasi sama dia ya. Oke, mana nih Uci? Nih ada hadiah Ada dari hadiah. tamu TVRI. Buat Bang Tito Tangguh. Ini dia. Wow, terima kasih Wah, banyak. Dia langsung sendiri tuh Tito semalaman. Keren, Ngantuk-ngantuk. keren. Siapa ini yang buat? Uci. Uci, terima kasih banyak. Unyu Ci. Uci. Uci, untuk cintai. Nice. Uci. Untuk dicintai. Untuk dicintai Uci. Terima jadi kasih ya lagu, Bang Tito ya. Ya, terima kasih banyak. Ate Nah, Nuri. untuk terakhir pengen dengar satu kata buat TVRI menurut Mas Tito. Buat ini tamu TVRI. Buat TVRI apa buat tamu TVRI? Dua-duanya. Dua-duanya. Buat TVRI harus jadi terus TV yang lebih maju ya daripada TV nasional-nasional lainnya. Amin. Amin. Terus buat tamu-tamu podcast tamu TVRI, ya pokoknya kalau diundang jangan cancel. Jangan cancel. Lo wajib harus hadir di sini. Dapat ini soalnya. Tuh dapat itunya lumayan. Podcast yang lain nggak ada yang kayak gini. Iya, Nggak ada nggak ada. effort. Itu kalau dijual 2M itu. Wow. Miliar. Monyet. Dong. Oke, makasih ya Bang Tito. Terima kasih Ate. Thank you Selalu Nuri. Thank you ditunggu. buat teman-teman juga yang ada di sini. Kita selalu tunggu lagu-lagu terbarunya. Semoga walaupun Bang Tito nggak bikin konten untuk itu, semoga lagunya sendiri yang dibikinin konten sama orang. dan jadi Iya viral betul. juga, Amin. ya kan? Amin. Men, oke. Itu dia tamu TVRI kita kali ini. Siapakah tamu berikutnya? Pantengin terus podcast Tamu TVRI. Masuk aja, nggak dikunci.